Halo Sobat Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast. Hari ini bersama aku, Muhammad Tifai, mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2023. Nah, pada video podcast kali ini aku nggak sendirian nih, aku didampingi dengan bintang tamu yang sangat spesial tentunya, yaitu Mbak Najwa. Halo Mbak Najwa. Halo Sobat Pelita. Nah, tentunya teman-teman yang ada di rumah sudah tidak asing lagi nih dengan Mbak Najwa. Tapi alangkah baiknya Mbak Najwa kami persilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Najwa dari Angkatan 2022 jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Salam kenal semua. Salam kenal. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak udah hadir dan menyempatkan waktu untuk mengikuti podcast kali ini. Nah, teman-teman udah tahu belum nih, podcast kali ini akan mengangkat tema suatu yang menarik dan luar biasa tentunya. Apaan tuh? Nah, podcast kali ini yaitu mengangkat tema petani di mata mahasiswa pertanian. Nah, sebelum pada intinya nih, aku mau nanyain kabar dulu nih Mbak. Gimana kabarnya Mbak Najwa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, kelihatannya sangat semangat dan bahagia banget ya Mbak. Ya, harus dong. Nah, aku mau nanya juga nih Mbak. Kesibukan Mbak Najwa nih kali ini ngapain aja sih Mbak? Kalau buat kesibukan saat ini kan baru bulan ya. Iya. Jadi kayak belum banyak kesibukan, tapi kemarin sempat ada banyak kegiatan di PPK Ormawa. Wah, berarti keren banget ya Mbak. Ya, lumayan lah ngisi kegiatan. Betul banget. Nah, aku mau tanya juga nih Mbak. Mbak Najwa ini asli orang mana sih Mbak? Solo tuh? Aku bukan asli Solo, aku aslinya orang Indramayu, Jawa Barat. Wah, berarti sama ya kita. Ya, Jawa Barat Jawa pride. Barat ya. Anak rantau. Nah, kalau di Indramayu sendiri Mbak, komoditas pertaniannya yang bisa dilakukan itu apa aja Mbak? Kalau di Indramayu sendiri itu mayoritas komoditasnya itu padi. Di Indramayu sendiri itu ada terkenal juga dengan lumbung padi. Oh, lumbung padi. Kurang lebih sama ya sama di Surakarta ya Mbak? Ya, kurang lebih sama. Padi. Nah, kita kan sama-sama anak rantauan nih Mbak. Betul. Dari Jawa Barat nih, kita ke Jawa Tengah itu ada culture shock nggak sih Mbak dari bahasanya? Oh, pasti ada, walaupun sebenarnya di Indramayu sendiri itu menggunakan bahasa Jawa Sunda, tapi aku yang mayoritas ngomongnya bahasa Indonesia, jadi agak culture shock sendiri buat di Solo ini. Jadi kayak apalagi dengan kita yang wawancara ke petani, Iya, ke betul. bahasa yang Jawa yang halus banget, jadi kayak ya sering ada miskom lah karena Iya. itu. Tapi sekarang udah agak lancar ya Mbak? Misalnya Oke. siti-siti. Ya, langsung aja kita membahas tentang petani di mata mahasiswa pertanian. Nah, kita kan sebagai mahasiswa pertanian nih Mbak, bagaimana sih Mbak peran petani untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia menurut Mbak Najwa? Petani dalam menjaga ketahanan pangan. Menurut aku sendiri, petani itu tonggak dari pertanian Indonesia dan seluruh dunia, karena petani itu sebagai produsen yang pertama, dan mereka juga sebagai penyalur dari menjualnya, dari menanamnya, dan mereka juga yang menstabilkan gimana kualitas dari pangan itu sendiri atau baik dari kuantitas. Betul banget. Berarti petani ini memiliki peran yang sangat penting ya Mbak? Sangat penting. Karena kalau bukan petani siapa lagi ya Mbak? Betul. Betul banget. Nah, kita kan sebagai mahasiswa pertanian nih, penyuluhan, kita kan sering terjun ke lapangan nih. Bagaimana sih Mbak melihat kesejahteraan petani di kondisi pada saat ini? Kalau dari aku sendiri itu kesejahteraan petani di Indonesia tuh rendah banget ya. Dari selama sejauh ini belajar pertanian di PKP, Ya. kita tuh benar-benar ngelihat kayak gimana sih petani itu rendah dari baik penghasilannya ataupun dari pandangan masyarakat tuh juga memandang rendah petani itu sendiri. Karena minat anak muda itu Kurang ya Mbak? kurang banget di pertanian. Itu menjadi tantangan kita ya sebagai Betul mahasiswa. sekali. Oke. Kalau penyuluhan tuh ada ininya, Mas, line up-nya. Jadi helping people to help themselves. Wah, betul banget ya Dan Mbak. kita membantu orang. Nah, untuk tantangan besar ya, terbesar bagi petani yang kita lihat apa sih Mbak biasanya? Kalau tantangan petani itu biasanya pertama itu dari harga. Harga dari hasil panen tuh suka naik turun. Betul banget. Fluktuatifnya bisa nanti naik, tiba-tiba turun. Biasanya kayak cabai atau segala macamnya. Atau mungkin bukan dari pertanian sendiri ya, mungkin dari peternakan baik telur itu juga suka naik turun. Terus yang kedua mungkin
tantangan petani itu iklim. Ya, cuaca ya Mbak. Bener banget, karena petani itu benar-benar bergantung pada iklim. Kalau hujan terus bikin banjir, mereka rugi. Iya, betul. Tapi kalau misalnya nggak ada hujan, kemarau, mereka juga rugi. Jadi itu sih yang kedua. Terus yang ketiga, apa ya, mungkin itu sih, pertanian di Indonesia tuh benar-benar masih dipandang sebelah mata. Jadi masih teknologi-teknologi yang digunakan tuh masih sedikit. Masih sedikit ya. Terus minat petani bagi melakukan teknologi juga kurang ya Mbak? Kurang banget. Mereka bahkan dari petaninya nggak mau menggunakan Mengikuti, teknologi, terus anak mudanya juga yang ngerti teknologi nggak mau terjun ke pertanian. Iya. Jadi susah nih. Iya, betul banget. Terkadang di beberapa daerah itu masih mengikuti tradisional ya, Benar. leluhurnya. Betul. Nah, itu menjadi tantangan kita tentunya ya Mbak. Betul banget. Nah, tentunya ada tantangan, diperlukan suatu upaya atau inovasi nih Mbak. Benar. Nah, menurut Mbak Najwa nih sebagai mahasiswa, inovasi apa sih untuk mengatasi permasalahan tersebut? Inovasi untuk mengatasi masalah tersebut, kalau menurut aku sendiri itu yang pertama, kita tuh benar-benar harus ada kayak undang-undang atau undang-undang yang menstabilkan harga itu sendiri. Dan Peraturannya gitu. iya, ada peraturan yang benar-benar yang kayak harga itu untung bagi petani. Terus yang kedua mungkin bisa dari undang-undang, mungkin bantuan-bantuan pupuk, karena petani itu bisa sangat terbantu dengan pupuk biar nanti hasil atau misalkan penghasilan mereka tuh bertambah karena sudah dapat bantuan pupuk. Terus yang lain mungkin ini pertanian yang modern, karena pertanian modern tuh benar-benar bisa yang kayak dari dalam rumah kaca, bisa diatur dari segi suhunya dan minim kerugiannya, Betul karena banget bisa ya. diatur. Terus dari segi modal juga mereka lebih untung banyak karena sedikit buruh kalau dari petani modern. Terus yang lainnya mungkin apa lagi ya, kesejahteraan petani, mungkin itu dulu sih. Mungkin banyak ya Banyak ini kayaknya satu SKS sendiri kalau kita di sini. Iya. Nah, kan kita sering terjun langsung di lapangan nih Mbak. Benar. Apa sih yang bisa kita pelajari atau kita dapatkan sebagai mahasiswa pertanian dari pengalaman serta kearifan lokal seorang petani? Pertama banyak sih kita belajar dari pertanian tuh benar-benar yang bukan kita, kalau kita terjun tuh bukan kita yang ngajarin petani, kita tuh benar-benar banyak belajar dari petani karena petani yang udah terjun lama, gimana cara ngolah lahannya, gimana cara mengatasi hamanya, mereka yang tahu banyak tentang itu. Kita juga belajar gimana mereka itu baik antara sama petani. Biasanya masyarakat petani kan di desa, itu benar-benar kekeluargaannya erat banget, benar-benar yang saling membantu. Betul dan pokoknya benar-benar kekeluargaan banget. Kita benar-benar menemukan pekerjaan yang untungnya nggak banyak, tapi rasa erat kasih sayang keluarganya itu benar-benar erat banget. Iya, berarti komunikasinya terjaga ya Mbak? Iya, komunikasinya terjaga banget. Nah, tentunya kita itu mendapat banyak manfaat ya Mbak. Benar. Mengikuti pelatihan seperti pembelajaran baik di lapangan maupun di dalam. Betul banget. Nah, aku mau tanya juga nih, kan kita banyak praktikum ke lapangan ya Mbak? Benar banget. Betul banget. Nah, kalau Mbak Najwa sendiri nih, ada nggak sih praktikum yang sangat berkesan bagi Mbak Najwa? Praktikum yang berkesan? Iya. Apa ya? Aduh, kayak praktikum mungkin dulu sempat berkesan yang pas ke praktikum yang paling berkesan itu waktu itu kayaknya sospek kali ya. Karena itu benar-benar yang terjun ke lapangannya nginap. Iya, betul banget, nginap. Benar, nginap, dan waktu itu juga digabung sama Ekoper. Nah, terus juga di situ banyak kejadian-kejadian lucu. Karena benar-benar semester 1 yang belum ngerti bahasa Jawa. Terus kalau di aku sendiri itu kan di Indramayu ngomongnya pokoknya kalau di sini kan banyaknya Terus kayak waktu itu sempet kayak aku mikir opo itu udah kata halus. Terus kayak pas nanya ke petani, opo pak, terus habis itu temen-temen kelompok aku pada marah karena salah, itu kasar, harusnya ngomongnya nopo atau dalam. Itu sih yang paling berkesan ya.
Terus tapi banyak pembelajarannya tentunya Mbak. Banyak banget dari petaninya, dari materinya, dari dosen-dosen yang udah diceritain kelas, ternyata beneran ada loh di lapangannya gitu. Banyak sih pelajarannya. Berarti emang realitanya sama persis ya Mbak? Iya, sama. Betul banget. Nah kalau praktikum lainnya sih Mbak? Praktikum yang lainnya mungkin yang kemarin kali ya, yang ke TV, Ke TV? komunikasi Komunikasi. massa. Itu benar-benar yang ya udah kita belajar tentang TV gitu, benar-benar yang saya nggak nyangka ada di materi seorang penyuluhan gitu. Kita tuh benar-benar banyak sih mata kuliah kita Iya, yang betul. tentang komunikasi personal segala macam, tapi benar-benar jadi belajar banyak banget buat komunikasi, mulai dari ini kayak contohnya sedang berbicara di Iya. podcast ini, terus belajar presentasi dan segala macamnya ya, sangat banyak mata kuliah yang kita pelajarin sih. Betul banget. Berarti waktu praktikum kemarin langsung ke stasiun TV ya Mbak? Iya, di TVRI Jogja. Keren banget. Nah tadi kan membahas tentang komunikasi pertanian ya Mbak, mata kuliah komunikasi. Nah tentunya bisa nggak sih Mbak kita terapkan di dunia pertanian? Bener, itu bisa banget kepake, apalagi khususnya kita penyuluhan. Iya. Karena kerja kita itu nanti banyak bicaranya ke petani. Kita tuh belum menyampaikan, kita tuh sebagai distributor. Jadi informasi dari pusat, informasi dari pemerintahan, atau mungkin dari ahli-ahli, mungkin dari para agroteknologi atau ahli tanaman. Terus nanti kan petani sendiri tuh nggak bisa nerima langsung info dari para ahli. Iya, Nah, betul. buat informasinya itu kita yang salurkan. Wah. Gimana caranya biar petani itu mau improve ke mungkin dari hasil para ahli, gimana mereka tuh bisa menerima dengan bahasa mereka dan mereka paham tentang hal itu. Wah, keren banget ya berarti. Iya. Penyuluhan itu sangat penting berarti ya. Sangat penting banget, kita sangat dibutuhkan. Sebagai fasilitator, Benar. menyalurkan informasi dan sebagainya ya Mbak. Ya, banyak kerja kita banyak. Nah ada contoh praktikum penyuluhan gak sih Mbak yang Mbak Najwa pernah alami? Pernah, waktu itu ada namanya metode MTP, metode dan teknik penyuluhan. Waktu itu sendiri itu kita tuh mengadakan penyuluhan dengan menggunakan salah satu teknik. Jadi itu di Acak kalau nggak salah. Terus kita mengadakan penyuluhan di salah satu desa yang sudah dipilihkan. Terus selain itu juga kemarin sempat ada namanya praktikum penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian ya. Nah, itu waktu itu kita di Jogja. Di Jogja? Di Jogja. Ngapain aja tuh Mbak? Itu kita jalan-jalan ke Jogja, terus kita hadir ke ada namanya petani di Gunung Kidul kalau nggak salah. Itu mereka tuh menanam sayuran tapi dengan lahan di pinggir pantai. Wah, emang bisa tuh Mbak? Bisa. Ternyata bisa. Mereka benar-benar menanamnya itu cabai. Dan tekniknya itu sendiri, mereka tuh kan biasanya kalau cabai itu kan dikumpulkan di tengkulak. Mereka juga udah mengadaptasi teknik cabainya itu mereka lelang. Jadi cabai yang udah yang bagus, cabai yang sedang, pokoknya ada grade-nya gitu, terus dilelang. Jadi itu sangat mempermudah petani karena petani tinggal menjualnya ke tengkulak, hasilnya itu dapat banyak, terus para pembeli juga dapat, misal mau berapa ratus kilo langsung bisa di tempat langsung dengan cepat. Wah, banyak banget ilmu yang didapat berarti ya Mbak? Banyak banget. Keren banget nih. Terus juga kan tadi kan tentang lelang. Nah, lelang sendiri ini tuh inovasi yang sangat bagus sebenarnya buat diterapin para petani di seluruh Indonesia. Betul banget. Karena ini tuh sangat menguntungkan baik dari petani, tengkulak ataupun pembeli. Nah, itu juga salah satu itu ya Mbak, apa? Menjaga ketahanan pangan bagi petani di Indonesia. Betul banget. Nah, tentunya petani di mata mahasiswa itu sangat penting ya Mbak? Sangat penting, khususnya mahasiswa pertanian atau penyuluhan komunikasi pertanian. Wah, keren banget. Nah, wah, berarti banyak banget ya Mbak kita bahas mengenai tentang pertanian nih pada podcast kali ini. Nah, mungkin ada closing statement dari Mbak Najwa nih tentang pertanian nih Mbak. Ya, boleh. Dari aku, jangan pernah malu jadi petani, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Wah, betul banget, keren banget. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Rifai. Dan saya Najwa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!